Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Selasa jam 11 siang. Sebenarnya kata di kemarin tuh harusnya bikin video tapi tertunda jadi hari ini. Hari ini filmnya film James Sparrow. Ya, sebenarnya saya nontonnya dari 9 apa yang 10, jadi terpaksa nonton beberapa film sebelumnya supaya bisa mengerti apa itu nanti anak buahnya Jack Sparrow, apa ya, Jack Sparrow, John Sparrow, terus tokohnya si Jones, bagaimana dia jadi bisa maniak dalam pembunuhan yang cukup kejam itu ya. Jadi butuh waktu untuk mengumpulkan banyak referensi, banyak tulisan, banyak film, nontonin filmnya. Kira-kira udah nonton 5 film baru saya bisa langsung nonton filmnya ke 10. Jadi ya akar permasalahannya tetap ya bagaimana dia butuh seseorang atau beberapa asisten yang benar-benar bisa membantunya membuat sebuah pembunuhan yang benar-benar brutal seperti itu. Sekarang dibantu Amanda. Sebenarnya kalau dari beberapa alasan filmnya itu yang lebih mungkin bisa masuk akal dari alasan yang lain adalah di film ini, di mana dia mencoba melakukan pengobatan terhadap kanker otaknya, tetapi ternyata dia ditipu. Akhirnya dia mulai menyusun rencana, dan rencananya itu memang terkesan hebat, terkesan dalam ya, terkesan sebuah rencana yang benar-benar hebat. Dan kalau kita nggak menontonnya, nggak siap-siap mental, nggak siap-siap tarikan napas ya, nggak lebih dari nanti cepat muntah dan nggak niat makan sih. Meskipun kalau kita lihat sih film ini ya benar-benar visual memvisualisasikan darah dan penyiksaan itu jelas. Apalagi yang pas endingnya, yang pas dia mandi darah ataupun orang ditinggalin di kayak sedikit cerobong samping yang ketinggal kepalanya aja, itu kayak cukup melambangkan kayak hukuman penggal kepala. Nah sih, kalau sebagai film yang benar-benar yang bisa menahan pesan, maksudnya buat teman-teman yang suka menonton film trailer, ini sebuah pencapaian yang besar kalau bisa berhasil nonton film ini dengan masih ada ketawanya, masih ada. Karena saya nonton ini pun juga sedikit tarik napas ya, karena wow, lo udah sakit kanker otak tapi bisa membuat rencana secukup detail itu, walaupun mesti ya, sempat ada sedikit kesalahannya, tapi tetap bisa detail, bisa tetap tenang, bisa tetap bisa membangun rencana di balik rencana ya. Cukup bagus lah film ini untuk sebuah pembawaan cerita, terlebih ya nuansa gaya film gaya Amerika yang trailer yang juga memainkan detail yang panjang ya, membuat sedikit mengatakan ya, film ini ya cukup lumayan ya, bukan sulit yang mendeskripsikan, cukup benar-benar menggerus waktu, tapi ya cukup terbayar lah. Walaupun saya sih
cukup shock karena beberapa mungkin karena menontonnya langsung 10 langsung harus cari beberapa referensi lagi dalam menjelaskan detail-detailnya sih. Jadi istilahnya kamu menonton film yang sudah punya nama besar terus tapi kamu menontonnya di film terbarunya dan kamu terpaksa buat nonton film sebelum-sebelumnya untuk kembali merundown rencana bukan rencana ringkasan cerita yang ada. Nah, karena saya nontonnya di 10 sebagai film yang menikmati 10 sebagai sebuah Saw X atau Saw 10 sebagai sebuah film yang saya dapatkan adalah bagaimana orang yang membalaskan dendamnya karena dia dibohongi dengan cara yang detail. Ini sama kalau waktu saya nonton film India yang cukup sadis, yang ibu tiri merencanakan pembalas dendam terhadap anaknya yang diperkosa itu. Nah, hampir sama dengan film itu ya, dengan simbol jigsaw-nya dan simbol Joseph Hofferman-nya Johnnya ini jelas ada hal kenapa dia mendendam, kenapa dia dipermainkan juga cukup jelas, dan dia membalas dendamnya ya cukup detail. Yang cukup jadi bermasalah apakah benar-benar bisa kita bayangkan orang yang sedang sakit kanker atau tumor otak sendiri memang bisa secara psikologis bisa melaksanakan rencana sedetail itu. Mungkin jadi sebuah bahan perdebatan kita kalau orang mau memperdebatkan itu, walaupun akhirnya saya harus belajar nonton filmnya lamanya untuk menjelaskan setiap ceritanya ya adalah permainan penyiksaan. Sedikit kita bisa berbicara penyiksaan atau pembalas dendam atau bagaimana dia menikmati penyiksaan terhadap orang itu. Ya cukup awalnya kalau saya nontonnya ya mungkin karena saya juga males nonton filmnya setipe Scream, dan Scream itu jadi awalnya jadi bingung, tetapi ya sebagai film yang bisa mengimbangi film horor ya, menurutku ya ini film yang cukup recommended. Pasti recommended kalau orang suka film Scream, Halloween, Scream atau Zodiac. Yang nontonnya ya bisa terpenuhi lah. Tapi kalau nontonnya memang membutuhkan sebuah referensi yang cukup, karena kalau nggak menonton rekomendasi cukup ya kayak saya jadi cukup bingung kalau nonton film ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran dan ide tentang film apa yang harus ditonton, tulis di komentar. Bisa series, bisa film di bioskop, bisa film yang di platform, tulis saja. Atau bisa buku apa yang harus dibahas dan lain sebagainya. Nah, jika mau berinvestasi seperti biasa, klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.